Dulu di kampung itu Mas, yang punya TV itu cuma satu orang. Ya. Terus listrik di rumah itu nggak 24 jam dulu kayak PLN sekarang nggak. Di sana tuh orang-orang tertentu saja yang punya TV. Ya. Jadi kalau sore, kalau nggak salah dulu itu di salah satu stasiun TV itu sore itu sudah ngumpul semua lihat. Satu kampung nonton Hendro Kartiko ya. Hendro Kartiko. Dari situ juga. Dari situ akhirnya saya tumbuh. Saya itu dari kebun yang sama, makan nasi sama, ngininnya sama. Pasti saya bisa seperti dia. Alhamdulillah. Sampai saya itu, ini ya, saya itu kalau balik ke rumah, saya mungkin nggak jadi pemain bola. Saya itu kalau saya sampai balik ke rumah, paling saya kerjanya ya di kebun di itu. kebun lagi. Selamat sore kawan-kawan. Selamat datang kembali di kanal YouTube Oma Bal-Balan bersama saya Miftahul Fahamsa. Nah, ini kebetulan ini saya melawat ke barat ini. Dan saya ingat ini ada mantan kiper tim nasional yang tinggal di Madiun. Makanya nggak afdol kalau saya tidak mampir ini ke rumahnya Roni Tri Prasnanto. Selamat sore, Ron. Selamat. Kok sore, Thomas? Kenapa sore? Iya. Karena sore itu waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Oh iya. Gitu. Masuk. Ini kebetulan memang bertamunya pagi menjelang siang ini. Tapi kan karena salamnya sore, jadi tetap sore. Nah, Roni ini mantan kiper, selain mantan kiper tim nasional, pernah main di Persikapas Pasuruan, Persija Jakarta, Persela Lamongan. Dan kalau saya bilang ini kiper terbaik kedua dari Banyuwangi, karena nomor satunya Mas Hendro Kartiko. Ya, apa kabarmu, Ron? Alhamdulillah Mas, api. Sampean gimana kabarnya? Kabarnya masih lebih baik daripada sepak bola Indonesia. Rambutnya kok sekarang kan identik gondrong dulu. Iya. Ini kebetulan 2 minggu yang lalu ini potong. Salah ambil potongnya, jadi sekalian dirapikan jadi pendek seperti ini. Iso. Itu. Nah, Ron, ini seperti yang saya bilang tadi, Ron ini dari Banyuwangi. Kiper terbaik kedua karena nggak boleh ngelangkai Hendro Kartiko ini. Boleh, Pak. Sebenarnya Roni sama Hendro Kartiko ini satu kampung apa enggak? Saya tuh sama Mas Hendro itu satu kampung dan tetangga, cuman selisih 2-3 rumah. Saya cuma sama Mas Hendro itu. Berarti ini ya, latihan dulu sempat latihan bareng. Ini kan anak kebun ya? Anak kebun, anak perkebunan kopi sama perkebunan coklat. Dulu karet ada. Karet. Nah, itu sempat latihan bareng Hendro Kartiko atau ya karena kan jaraknya memang agak jauh ya. Selisih saya tuh sama Mas Hendro itu kurang lebih 15 tahun. Jadi Mas Hendro itu sudah kayak modelnya udah dulu itu kalau nggak salah di Mitra Surabaya. Mitra Surabaya pertama. Mitra Surabaya. Saya itu masih belajar untuk menjadi penjaga, untuk jadi pemain bola. Kenapa saya langsung terjun ke penjaga gawang? Salah satunya mungkin motivasi saya inspirator saya itu ya Mas Hendro sendiri. Mas Hendro dulu itu saya enak ya, masuk koran, masuk TV ya Mas. Iya. Terus dilihat kalau Mas Hendro main itu Mas ya, hampir satu kampung tuh nonton. Kalau kan dulu di kampung itu Mas,
yang punya TV itu cuman satu orang. Ya. Terus listrik di rumah itu nggak 24 jam dulu kayak PLN sekarang nggak. Di sana tuh orang-orang tertentu saja yang punya TV ya. TV. Jadi kalau sore, kalau nggak salah dulu di salah satu stasiun TV itu sore itu sudah ngumpul semua lihat. Satu kampung nonton Hendro Kartiko ya. Lihat Hendro Kartiko. Dari situ juga. Dari situ akhirnya saya tumbuh. Saya itu dari kebun yang sama, makan nasi sama, ngininnya sama. Pasti saya bisa seperti dia. Alhamdulillah. Ya, mungkin nggak selevel dia, tapi nggak ya mendekati dia lah. Tapi kalau Hendro Kartiko pulang berarti sempat diskusi, sempat latihan gitu. Sempat latihan kalau Mas Hendro pulang, kalau libur kompetisi, kadang sebelum game biasa di kampung tuh ada game-game langsung biasa lah. Di kampung itu nggak ada yang namanya pemanasan enggak, langsung game. Di kampung itu kalau ada Mas Hendro semua ngumpul, kebanyakan ngumpul. Ya saya di situ lihat, kadang-kadang ya latihan sama dia. Gitu. Tapi keluarga Roni sendiri keluarga sepak bola ya? Keluarga saya itu sebenarnya iya benar, keluarga saya itu keluarga sepak bola, dan bapak saya itu dulu tuh penjaga gawang Persewangi. Pak D saya juga penjaga gawang juga, tapi ya saya tuh cuman cerita-cerita aja, nggak bisa ngelihat bapak saya bermain, dan foto-fotonya tuh dokumentasinya tuh jarang gitu. Ya yang saya lihat tuh ya Mas Hendro itu akhirnya ya itu inspirasi saya itu ya Hendro Kartiko. Dulu di Banyuwangi yang pernah saya baca dari cerita teman-teman masa kecilnya Roni ini, main bola patungan di perkebunan itu ya, bola plastik. Dulu itu ya biasa di kampung nih, main bolanya itu di balai desa, Mas. Ada balai desa cukup itu ada yes, tiang gawangnya tiang seadanya kayak batu kayak apa, yang mainnya setiap sore pasti main di situ. Setiap sore masih main. Tapi karena ada sosok Hendro Kartiko, semakin bulat untuk jadi, semakin bulat, semakin yakin kalau saya itu saya bisa, pasti bisa. Seperti itu. Keyakinan itu yang membuat saya bisa. Nah Ron, kan Roni ini kan anak Banyuwangi kan, tapi munculnya di Pasuruan. SSB-nya Naga Gempol ya. Terus Persikapas Junior. Itu siapa yang membawa dari Banyuwangi ke Pasuruan? Aduh, ceritanya tuh ya panjang sebenarnya kalau saya mau ceritakan lebih detail ya Mas ya. Saya di itu detail-detail juga nggak apa-apa. Saya itu orang yang nggak kenal, mungkin kenalnya cuman kenal sudah maksudnya sudah gitu loh Mas, sudah nggak kenal dari kecil, itu menganggap saya itu orang Pasuruan. Padahal saya itu orang Banyuwangi asli. Jadi awalnya dulu itu ada di Liga SMP antar SMP itu Mas se-Banyuwangi. Terus ada Naga Gempol tuh ada kayak talent scoutingnya dia. Dulu kan dari Naga Gempol tuh kan anaknya kalau nggak salah itu Putra Surabaya. Iya. Putra Surabaya itu kalau nggak salah dulu Pak Hartono Purnoposidi. Ya. Nah itu Putra Surabaya, terus Naga Gempol itu ada talent scoutingnya di Banyuwangi itu, kebetulan namanya Pak Abdul Hamid kalau nggak salah. Dulu itu katanya sih mantan pemain timnas juga, era apa ya? Ada kok dokumentasi saya dilihatin. Cak Hamidnya Asabab. Kalau nggak salah ya, bek kiri kalau nggak salah. Oh, itu, bek kiri. Bukan yang stopper gelandang itu. Bukan. Abdul Hamid yang tim nasional PSSI Garuda itu. Oh, bukan itu. Ya, nggak tahu ya Pak Mas Kamit itu, saya manggilnya Mas Kamit. Itu yang membawa ke Pasuruan. Iron, kamu mau nggak ikut saya main dulu itu ada kejuaraan Piala Jawa Pos.
Iya. U15 se-Jawa Timur. Akhirnya mau Pak, mau. Akhirnya mau. Ya dia tuh ngantar saya tuh Mas, cuman sekali ke Gempol. Naik bis dulu itu dari Banyuwangi ke Gempol, naik bis tuh hampir 1 malam. Pagi datang, paginya langsung latihan. Seperti itu. Latihan kayak biasa. Habis itu ya udah pulang lagi. Kan latihannya kan saya kan dapat dispensasi seminggu sekali latihan. Oh. Enggak latihan kayak teman-teman yang rumahnya deket-deket itu Mas. Itu. Akhirnya kebetulan di sana itu ada Pak Hamid Asnan. Oh, ya. Saya dapat rekomendasi dari Pak Hamid Asnan itu. Ron, latihannya cuma 1 kali aja, kamu karena terlalu jauh. Nggih Pak, itu Pak Hamid Asnan itu. Itu pas latihan Banyuwangi ke Gempolnya, ke Pasuruannya sendirian? Akhirnya setelah cuman diantar sekali biar Tahu lokasi. tahu lokasinya, akhirnya saya berangkat sendiri Mas. Berangkat sendiri dari Banyuwangi itu naik, kalau dulu itu Mutiara Timur. Naik kereta api ya? Naik kereta api, nyampe Bangil itu subuh, tidur di stasiun dulu, nanti habis itu 5:30 naik bison ke Gempol. Oh. Begitu setiap minggu seperti itu. Berapa tahun itu? Itu setahunan. Setahunan. Setahun. Habis itu terus Persekapas Junior itu. Habis itu habis dari Piala Jawa Pos itu Mas bubar toh. Bubar. Akhirnya itu bubar, saya balik ke Banyuwangi lagi. Banyuwangi lagi. Akhirnya saya dapat telepon dari pelatih Naga. Kalau saya itu masuk dulu tuh ada diklat 10 November kalau sampean pernah ingat. Oh, ya. Diklat 10 November saya. Nah, saya masuk di situ, Mas. Masuk di situ. Akhirnya itu nggak berlangsung lama. Ojo grogi-grogi. Iya, Iki. aku keringetan. Keringetan. Ojo grogi. Aku gampang keringetan. Lanjut. Kan kok diedit itu? Iya, santai aja. Iku Mas apa? Setelah iki kok kan diedit ya wis. Iki aku cerita tenanan iki aku sama niki. Udah habis Piala Jawa Pos saya pulang Mas. Saya pulang akhirnya dengan apa ya, sedikit kecewaan karena saya pengen main bolanya di timur. Dulu kan kata orang-orang, kamu kalau main bola harus ke barat, kalau ke timur kamu nggak bisa berkembang. Maksudnya ke arah Surabaya, ke arah Surabaya gitu kan. Seperti itu. Akhirnya saya dapat telepon dari pelatih Naga kalau saya ikut masuk ke diklat 10 November. Cuman ada 3 dari turnamen Piala Jawa Pos itu. Irfan Junaidi sama Pasuruan ya. Pasuruan, terus Edi Santoso dari Probolinggo, terus saya. 3 orang. Akhirnya saya masuk di situ. Singkat waktu 6 bulan kalau nggak salah. Kolab, diklat itu kolab, nggak tahu apa-apa, nggak tahu opo lah apa. Akhirnya bubar Mas. Itu latihannya di mana? Lapangan Persebaya. Oh, di Karanggayam. Di Karanggayam. Enggak di Gelora 10 November ya? Enggak, kan 11 November kadang kalau Sabtu Minggu latihan di situ aja. Kalau di Karanggayam. Akhirnya setelah itu Mas bubar Mas. Bubar itu teman-teman pulang semua tuh Mas. Iya. Pulang semua di mes itu. Saya di mes Persebaya. Yang kecil ya? Iya, yang sisi kecil, timur itu ya? Yang cuman yang satu ruangan tok yang terus disusun-susun kamarnya itu. Saya tuh di situ Mas. Akhirnya saya brebes aku Mas. Sampai di sana itu sampai saya itu ini ya, saya tuh kalau balik ke rumah, saya mungkin nggak jadi pemain bola. Saya tuh kalau saya sampai balik ke rumah, paling saya kerjanya ya di kebun di kebun lagi. Akhirnya saya seusia itu saya punya pikiran, saya udah basah, mending saya basah sekalian. 16 tahun itu ya? 17 tahun. 16 tahun. 16. Iya, 15 mau 16 itu loh Mas. Saya itu punya pikiran. Kalau saya kembali ke rumah, ke kampung,
saya pasti seperti itulah kerjanya. Dia kerja di kebun lagi. Saya pengen menjadi pemain bola. Itu kalau saya basah, saya basah sekali ya. Basah. Akhirnya saya telepon pelatih saya yang di Gempol, Pak, ini diklatnya bubar, saya mau ke rumah bapak sebentar. Akhirnya saya ke sana, ke Pak itu. Akhirnya ya udah Ron, kalau kamu mau di sini ya di sini aja, mangan seadanya, gini, mau kamu mau di sini seterusnya nggak apa-apa. Terus alhamdulillah sekali yang ngono. Akhirnya ya kebantu, namanya Pak Sokip itu. Ya Pak Sokip itu saya anggap bapak kedua saya di sini, di Pasuruan. Lah sekolahnya gimana, Ron? Pindah saya akhirnya Ke Pasuruan. pindah ke Pasuruan. Pindah ke Japanan, ada dulu sekolah Japanan di situ. Nah, titiknya dari situ kemudian menjadi bagian Persikapas itu ya, dari Persikapas junior, Akhirnya Persikapas junior, terus Persikapas yang juara divisi 2 tahun 2003 tahun itu ya. 2003 itu. Berarti masuk Persikapas sejak 2001, 2000. Persikapas saya masuk 2000 ya, 2001. Habis itu kan Persikapas kan pemainnya kan suruh seleksi ke timnas tuh, Mas. Yang dari junior, liga remaja itu. Ya. Liga remaja, habis liga remaja itu kan saya ngikut liga yang cuman saya sama Siswanto yang masuk ke senior itu. Ke Persikapas senior. Persikapas yang juara liga divisi 2. divisi 2 2003 itu. 2003 itu. Tapi sebenarnya saya umur saya itu masih bisa ke liga remajanya. Terus Ya karena istimewa, Ron. Ya, itu mungkin penilaian pelatih sama sama pengurus. Akhirnya saya ikut karena mungkin umur saya masih bisa untuk timnas U20. Akhirnya saya dikirim ke timnas, seleksi timnas U20 dulu, Mas. Akhirnya terus berjalannya waktu terus hampir kalau nggak salah TC Jawa Panjang di Rawamangun kalau nggak salah waktu itu ya, di Bea Cukai. Itu 2 tahunan kalau nggak. Itu yang ini ya, ada Tony Sucipto, Ada Tony Sucipto, ada Atep, Buas Salosa ya. Buas Salosa. Bobby. Kalau Persebaya ada Arif Arianto. Ya. Arif Arianto. Ya, yang jadi Wahyutri ya. Wahyutri. Persis Solo sekarang. Dede Sulaiman. Dede Sulaiman itu leading saya di timnas U20. Berarti ikut yang di Bantul itu ya, yang dititipkan ke Persiba Bantul. Ya, saya itu. Kipernya Roni dan Wahyutri ya. Wahyutri, Dede Sulaiman. Nah, tapi kan balik ke Persikapas, Ron. Karena saya taunya bagian dari Persikapas yang fenomenal yang 2006 itu yang bersama Mas Bangkit itu ya, Persikapas sampai semifinal itu. Roni ada di bagian tim itu. Itu memang sudah sudah kebersamaan dengan Mas Bangkit sejak yang 2003 itu. Setelah saya dari Persiba Bantul, proyeknya timnas U20 itu, habis itu selesai, saya langsung dihubungi tapi sebelumnya udah ada perjanjian, Ron, kalau sudah selesai, kamu sebisa mungkin balik ke Persikapas. Ya akhirnya saya karena mungkin Mas, punya kedekatan hati. Kedekatan dan punya kayak mau balas budi lah gitulah. Akhirnya ke Persikapas ditelepon, akhirnya gabung Persikapas karena mungkin di Persikapas saya nggak usah adaptasi lagi, sudah nggak suasana baru lagi. Akhirnya ya mungkin disitulah mungkin karena mungkin saya selain saya masih muda, mungkin kalau masih muda itu Mas, pemain muda itu kan nggak gampang adaptasinya gitu loh. Kalau di tim baru itu nggak nyari posisi lagi juga. Bener. Sesuatu yang susah juga. Nah, ini tim sudah terbentuk dari teman-teman semuanya sudah gampang, pelatih sudah tahu kemampuannya. Bener. Karena akhirnya saya ya udah saya terima di situ. Tapi fenomenal itu sampai semifinal itu. Bagian dari tim semifinal kan. Terus bertahan di Persikapas Mas Yan ya? Persikapas waktu itu sampai Persikapas 2 tahun. Habis yang Mas Miftah bilang tadi yang fenomenal tadi, terus saya masih bertahan untuk yang
musim berikutnya. Habis musim berikutnya mungkin kalau nggak salah sudah degradasi kayaknya. Iya. Degradasi akhirnya saya pindah ke tim lain. Ke Persitara Seperti- Jakarta ke Utara. Persitara, Persitara. Kalau ngomong Persekapas ini orang apa ya? Ya, yang paling monumental, yang paling diingat tentang Persekapas apa? Persekapas itu ibaratnya itu rumah kedua saya, Mas. Pasuruan, Persekapas itu sekarang tuh orang yang bilang Pasuruan pasti Persekapas. Ya. Laskar Sakera. Laskar Sakera. Pasti itu misalnya. Itu ibaratnya rumah kedua saya. Dengan apa ya? Kebersamaannya, Mas. Persekapas dengan itu loh, apa ya, supporter itu loh sing saya sampai sekarang tuh ya masih ya apa istilah itu Masih ada masih ada ikatan ya? masih ada gitu. Kadang karena mungkin saya udah vakum di sepak bola ya. Kadang di medsos saya itu kadang Roni Tri ini matanya Persekapas gitu tuh masih itu loh, itu yang membuat saya itu sampai sekarang tuh sama Pasuruan tuh nggak beda sama, mohon maaf, beda sama tim-tim lainnya. Seperti itu. Karena di Persekapas Ya, awal munculnya awal semuanya bermula dari semua sana. Ya? bermula dari Masuk sana. tim nasional dari Masuk, Persekapas ya. Persekapas. Nah, yang fenomenal juga ini perjalanannya Roni Tri ini masuk Persija Jakarta ini. Itu prosesnya gimana bisa masuk Persija Jakarta itu? Ini tim ibu kota, tim bertabur bintang. Si rodok Rene cilik apa Ron? Ojo adu-aduan sawangane iki. Jaga jarak tapi ojo. Ini gimana prosesnya masuk Persija Jakarta itu? Kalau Persija Jakarta itu sebelumnya saya udah di Persitara dulu toh. Ya. Sebelumnya saya di Persitara. Habis itu saya itu ditawarin sama Persija lewat Coach Ricky Nelson. Coach Ricky Nelson, saya ditawarin sana, Ron, kamu mau ada tawaran dari Persija, kalau kamu mau. Oh, dulu Om Ricky Nelson maksudnya masih apa ya, kayak ya nggak, dia profilnya belum coach. Ya. Dulu masih ya kayak ya gitulah, maksudnya kenal dan saya diapakan, dikomunikasikan sama manajemen Persija Jakarta. Ron, ya udah, Bang, saya mau aja. Saya panggil Abang, ikut masuk. Akhirnya ya apa ya, itu kan masih seleksi toh, Mas. Masih seleksi. Ada Dede Sulaiman, seleksi saya di situ ada, dan kiper-kiper lainnya. Akhirnya yang saya masuk di situ. Hanya itu 2009 ya? 2009. Iya, 2009. Nah, itu kan Persija bertabur bintang. Ini Roni dari anak Banyuwangi, dari timur Pulau Jawa, di ibu kota ya. Apa yang dilakukan untuk apa ya, memantapkan mentalnya berada di tim yang banyak dihuni pemain tim nasionalnya sebenarnya? Awalnya itu saya nggak ngira ya, Mas. Saya itu nggak ngira kok sekelas Persija yang bertabur bintang itu kok, maksudnya saya tuh kayak yo kok ngimpi ini? Kayak ada kelasnya, siapa yang nggak kenal Bambang Pamungkas ya. Ismet Sofyan, terus ada dulu itu ada Baihaqi, Ya, ya. Ihsan Fahrudin, Abadah Herman, Ali Yudin. Saya tuh akhirnya ya apa ya, sebisa mungkin jangan sampai apa ya, kita sendiri tuh down gitu loh, Mas. Ngelihat pemain ya dianggap seperti biasa. Oke lah, kita respect sama mereka, tapi jangan kita itu apa ya, kayak ketemu pemain-pemain yang kelas itu kita kayak ngedon, kayak apa, nggak boleh seperti itu. Untuk adik-adik yang apa ya, semuanya nanti
satu tim sama pemain-pemain kualitas sama pemain Pemain timnas, bintang, ya? pemain bintang, jangan sampai kalian tuh down. Itu yang harus dijaga biar nanti performanya itu masih tetap terjaga. Dan itu dulu yang dilakukan Roni. Yang dilakukan saya. Dan saya itu emang saya itu punya motivasi seperti itu, ngono loh. Ada apa ya, kayak pokoknya saya itu nggak boleh down lah di hadapan mereka. Seperti itu. Respect boleh. Atau statusnya Roni juga pemain tim nasional loh, tim nasional U23 kan? Nah itu status timnas itu apa ya? Mas, status timnas itu Membuat percaya diri ya. Bener. Membuat mentalnya lebih apa ya, terjaga lah, status percaya dirinya itu bisa lebih. Cuma ini Ron, yang saya heran itu kan eranya Roni itu kan tim nasional kan pernah TC yang di Belanda kan, lama itu, terus ada yang ke Argentina, nggak pernah ada namamu itu. Saya itu kalau TC itu pasti last minute, Mas. TC timnas setiap mau berangkat kayak ke Belanda, kayak ke Argentina, pasti saya itu terakhir Ada di daftar listnya paling bawah. waiting list. Pasti itu nggak tahu kenapa saya, mungkin ya ini jujur ya, karena dulu itu apa ya, ada yang bilang manajer saya di Pasuruan tuh, Ron, kamu nggak jadi ke Belanda karena salah satu faktornya adalah postur kamu nggak ideal di Eropa. Oke lah kalau itu oke. Tapi saya nggak apa ya, apa masih istilahnya? Nggak jatuh mentalnya, nggak jatuh down ya? mentalnya, nggak down. Saya tetap berlatih. Toh akhirnya saya dipanggil lagi ke timnas 23. Gitu. Musim 2010-2011 ya, di Persija Jakarta itu kipernya dua anak kebun, kiper terbaik Banyuwangi, kiper terbaik pertama dan kiper terbaik kedua. Ada Hendro Kartiko di Persija Jakarta. Kan tahu ada Hendro Kartiko di Persija Jakarta ini. Kenapa Roni memutuskan tetap bertahan di Persija? Awalnya kan itu memasuki musim kedua saya, Mas, di Persija. Persija itu 2 musim pertama, terus sebenarnya saya ada tawaran dari tim lain, karena manajemen itu masih mempertahankan saya dan ada informasi kalau nanti ada Hendro Kartiko ya di sini. Akhirnya saya nggak berpikir lama, saya memutuskan ya udah saya di sini aja, dengan konsekuensinya jadi kiper kedua. Siapa yang nggak mengenal Hendro Kartiko waktu itu? Tapi saya nggak apa-apa. Saya di situ satu. Ini perlu apa? Ini kayak kapan lagi saya bisa? Ini cita-cita saya dari awal, gitu. Selain dia jadi apa? Inspirator saya juga akhirnya ini saya bisa satu tim dengan inspirator saya, seperti itu. Akhirnya saya nggak mikir terlalu sulit lah, Mas. Kalaupun harus jadi kiper kedua nggak apa-apa, karena ini kiper utamanya tetangga sendiri inspirator ya. Inspirator dan bisa menyerap ilmu dia. Itu musim itu kan nggak salah juga munculnya ini kipernya Persija Jakarta sekarang, Andri Tani masih kiper ya. Ketiga ya, karena ada 2 kiper terbaiknya Banyuwangi tadi. Itu. Nah, dari Persija Jakarta, Ron, ini kan tim besar kan, tiba-tiba memutuskan ke Persela Lamongan, tim dari kota kecil, dari kabupaten kecil, tim kecil lah, dibanding Persija jomblang lah. Apa yang membuat Roni memutuskan masuk Persela Lamongan? Awalnya setelah nggak ada pembicaraan lagi dari Persija, oke lah, berarti setelah kontrak saya mungkin sudah habis, terus Persija nggak melanjutkan pembicaraan lagi,
otomatis kan saya free tim toh Mas. Akhirnya ada tawaran dari Persela. Waktu itu Mas Hadi pelatih kipernya ngubungin saya. Akhirnya karena saya udah dekat keluarga juga, Lamongan Madiun, istri saya juga Madiun, nggak terlalu jauh. Akhirnya saya memutuskan oke lah, saya terima kerja sama Persela. Sama-sama. Nah, di Persela Lamongan ini seperti di Persekapas, lama sekali di Persela sampai pensiun ya di Persela 2016 ya Ron ya. 2016 di Persela itu saya di Persela berapa? Persela semusim. Habis itu saya ke Persebaya yang divisi utama. Oh iya sempat nyebrang sebenarnya terus balik lagi ke Persela. Terus kembali lagi ke Persela. Terus sampai itu. Iya, ada apa dengan Persela kok kerasan juga ini? Nomor 1 di Persela itu kurang lebih seperti Persekapas. Kekeluargaannya, supporternya yang kayak masih kayak humble gitu, masih kayak care gitu loh, supporternya apa-apa nyapa gitu. Terus antar pemainnya itu nggak ada gap-gapan, nggak ada apa. Kekeluargaannya itu masih kuat di Lamongan. Semua pengurusnya itu masih kadang datang ke mes. Itu yang membuat betah aja, enak aja di situ. Cuma ini Ron, di Persela kan ya apapun lebih identik dengan kiper, identik dengan Khairul Huda. Lah ya menempatkan diri bersaing dengan Khairul Huda, dengan almarhum Huda ini. Saya itu sama Mas Cak Huda, saya panggilnya itu Cak Huda. Saya itu respect sama Cak Huda. Cak Huda itu, saya sama Cak Huda itu saingan cuman dalam sesi latihan sama pertandingan itu saya bersaing dengan dia. Selebihnya keluar lapangan, saya tuh kayak saya adik kakak. Saya seperti adik kakak sama saya berebes mili kalau karena ini kalau cerita Cak Huda itu ngopi bareng ya. Sama Mas Yusta sudah tahu, saya ngopi bareng malam-malam sama itu, saya keluarnya seperti Cak Huda. Cak Huda itu kalau ke mes tuh mesti ke kamar saya, itu pasti. Pasti. Saya itu kayak saudara. Enggak, saingan tuh cuman di lapangan aja. Atau jangan-jangan kalau main pas misalnya Huda main gitu ya. Nanti pas tengah-tengah, Ron aku kok gantiin ben podo oleh bonusing. Ngono enggak ada sempat ada cinta-cinta begitu enggak? Enggak ada seperti itu. Enggak ada. Tetap profesional. Kalau dalam permainan tetap profesional, tetap mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Seperti itu. Ini seperti kayak bertemu Hendro Kartiko ya. Iya. Oh, gitu ya. Makanya saya agak herannya di situ. Di Persela lama, mainnya lama, tapi di situ kan ya identik kiper. Bener, identik karena dengan ikonnya Persela ya. Ada Khairul Huda. Jadi hanya bersaing waktu latihan. Kalau di luar itu ngopi-ngopi bareng, guyon bareng. Ya. Nah, Ron, selama menjadi kiper ini pertanyaannya nggak enak sebenarnya. Selama menjadi kiper, kalau saya nanya momen manisnya, banyak lah momen manisnya. Tapi ini pertanyaan nggak enak. Blunder yang paling diingat waktu jadi kiper ini. Blunder yang paling membekas di benak saya itu waktu kalau itu masih ada di YouTube itu, kalau masih mau buka YouTube-nya itu lawan Arema lawan Persekapas di Kanjuruhan. Persela lawan Persekapas. Arema Persekapas atau Arema Persela? Arema Persela. Yang kalah 4-0 itu ya? Yang kalah 4-0, golnya Gonzales. Oh iya, yang cetak gol Gonzales Samsul Arif itu ya? Iya, waktu itu saya ngambil posisi bola atas, dan karena mungkin keadaannya bolanya licin atau mungkin teknik tangkapan saya yang kurang pas, akhirnya bola lepas, dan lepas itu
disambut sama Gonzales. Gonzales, akhirnya gol. Sebenarnya itu bola-bola yang nggak terlalu sulit, itu masuk kategori blunder. Itu yang selalu saya membekas di benak saya, Mas. Nah, itu kan saya pernah apa ya, membaca quote-nya Roni, menarik sekali. Kesalahan fatal kiper itu kan selalu apa ya, orang itu menghakiminya berlebihan. Padahal kalau kata Roni, kesalahan fatal kiper yang menjadi gol itu sama seperti kesalahan striker yang gagal memanfaatkan peluang emas menjadi gol. Nah, di posisi seperti tadi Ron, blunder yang sebenarnya itu bola kiper dan blunder. Apa yang dilakukan Roni untuk ya bangkit, dan ya ketika ada momen seperti itu apa yang dilakukan biar mental nggak down dan bisa menjalani pertandingan-pertandingan berikutnya? Ini rasanya juga penting buat teman-teman kiper yang lainnya ini. Kalau dari kalau menurut saya cara mengatasinya biar kita tidak berlarut-larut, tidak untuk down terus. Ya nomor satu mungkin dalam sebuah pertandingan kalah menang itu sudah biasa. Kalah menang sudah biasa. Pasti kalau nggak kalah, ya menang, ya mungkin draw. Terus untuk blunder, semua penjaga gawang itu pasti pernah melakukan blunder. Sekelasnya Buffon, sekelasnya Casillas itu pernah melakukan blunder. Tapi blunder itu buat pembelajaran kita untuk kedepannya lagi lebih baik dan lebih baik lagi. Seperti itu, Mas. Jangan sampai berlalu sama ngerasa bersalah dan memikirkan saya nanti takut blunder lagi. Hilangkan seperti itu. Itu pembelajaran, diulangi, diperbaiki blunder kita seperti itu. Buat pengalaman aja. Itu aja. Itu yang mungkin pembelajaran buat adik-adik kiper-kiper muda sekarang seperti itu. Nah, juga ini sebagai kiper ini kan andalannya tangan ini kan, jari ini. Pernah pas pertandingan tiba-tiba kecekluk nggak ini? Apa nama bahasa Indonesia kecekluk ini? Ya cedera di jari. Dulu itu saya pernah dilatih sama Edi Harto kiper legend. Ya. Itu kalau dilihat dulu jari-jarinya. Ini kalau nggak ada yang bengkong, berarti kipernya masih istilahnya masih kiper-kiper biasa. Kalau dilihat udah tangannya bengkong-bengkong, itu udah kiper-kiper yang sudah yang udah banyak pengalamannya seperti itu. Mas kalinya Edi. Ya itu ini, lihat tangan saya itu bengkong. Iya, jarinya nggak ada yang lurus ya. Nggak ada yang bengkong. Ya itu, Mas. Itu udah bagian dari penjaga gawang. Resiko ya. Resiko penjaga gawang jatuh. Ini itu semua resiko penjaga gawang. Laron, kalau kiper ini kan pemain yang sunyi kan, sendirian di belakang. Pertandingan itu 90 menit. Kalau teman-teman yang main yang lainnya itu kan enak kan ya. Bisa jaga fokusnya enak karena masih bisa ketemu lawan, bisa lari ngejar bola lah. Kiper ini sendirian di belakang. Kalau diserang terus sih enak ya. Benar. Karena akan tetap fokus. Tapi kalau timnya sendiri nyerang terus kan di belakang sendirian. Lah, jaga fokus itu apa yang dilakukan? Ngopi ya? Ada dulu istilah seperti itu. Kipernya ngopi aja. Kalau kunci dari saya teknik istilahnya Mas, kayak tips. Ya. Tips dari saya itu ya ikuti arah bola kemanapun. Bola kemana ikuti, jangan sampai mungkin karena biasa kurang fokus tuh biasa, tapi diusahakan ngikuti arah bola terus teriak-teriak seperti itu, teriak-teriak
kasih kode sama teman gini nih, itu sedikit banyak membantu fokus kita dan konsentrasi kita. Kalau diserang terus sih enak ya, tetap fokus. Kalau timnya nyerang terus sih, waduh ini apa? Kelemahan penjaga kan seperti itu Mas. Iya. Kadang kita melihat di suatu pertandingan nyerang terus, begitu kena serangan balik gol. Nah, itu karena apa ya? Satu, mungkin kita tuh terlalu asik menonton kadang. Terus adrenalinnya turun sudah ya. Diusahakan kalau teman kita menyerang, tim kita menyerang, diusahakan pasti ada pergerakan ya, geser, mengikuti arah bola itu tadi saya bergeser, biar kita tuh tidak apa ya, maksudnya diem di tempat gitu loh, biar ya tetap terjaga lah, fokus terjaga, stamina terjaga, biar masih ada kayak tidak dingin gitu loh, kayak darah kita masih istilahnya terjaga lah, ngono loh. Darah isih membuncah untuk melu bal-balan nih Bang. Nah, Roni ini kan, ini saya mampirnya kan di Madiun ini. Roni bilang kan, Roni ini anak Banyuwangi, munculnya di Pasuruan bersama Persikabas, tapi tinggalnya di Madiun. Kok dan nggak pernah main lagi di PSM Madiun kan? Kok tinggalnya di Madiun ini? Apa ya? Kayaknya istrinya dapatnya di Madiun nih. Dulu kan ceritanya kan Persikabas dulu kan home base-nya di Stadion Wilis. Oh ya, Wilis Madiun ya. Stadion Wilis, akhirnya biasa kalau kita lagi free, lagi libur, jalan-jalan atau jalan-jalan ke mall, kebetulan ketemu istri, ngobrol-ngobrol, akhirnya ya jodoh itulah tadi Mas. Mana jodoh? Sebenarnya istri saya itu nggak tahu kalau saya itu pemain bola. Oh, serius ini Mas. ngertinya foto model. Terus akhirnya saya main ke rumah istri, malah mertua saya yang tahu. Oh, itu pemain bola. Orang tua saya kan suka nonton bola di TV. Akhirnya, oh iya ta. Akhirnya ya wes, jalan seperti biasanya, terus sampai jadi istri ini. Berarti sebenarnya yang jatuh cinta itu mertuanya. Iya. Lah, aktivitas sekarang apa, Ron? Ya, kebetulan dari jerih payah saya, alhamdulillah saya masih bisa ada buat bikin rumah. Saya ada sedikit kos-kosan lah. Kos-kosan, terus sama jual beli mobil, iseng-iseng seperti itu. Sama ngelatih SSB ya? Sama ngelatih SSB di lapangan rumah. Ada ya berbagi ilmu lah Mas, gitu loh. Apa ya? Ngasih biar sepak bola Madiun bisa ada bibit-bibitnya. Gitu. Dan ini nih terakhir ini. Beberapa waktu yang lalu, waktu Liga 3 ya. Enggak, beberapa waktu yang lalu. 2 tahun yang lalu kan. 2 tahun yang lalu. Waktu jadi pelatihnya PSM Madiun, pelatih kiper sebenarnya. Pelatih kiper. Tapi yang unik ini, setiap preskon jumpa pers yang makili Roni ini, bukan pelatih kepalanya ini. Ada apa ini? Tak kira itu pelatih kepalanya Roni ini. Sebenarnya saya tuh kepengen sebenarnya jadi pelatih kepala. Tapi karena basic saya itu di kiper, kalau untuk melatih kiper tuh udah otomatis lah, nggak usah diapalah. Untuk conference base karena mungkin apa ya, pelatih kepalanya tuh saya yang disuruh malahan Mas. Kalau ada conference base kamu aja. Oke lah. Pasti saya yang disuruh Mas. Kalau conference base saya saya disuruh. Sekarang lisensinya apa? Saya sih. CAFC. CAFC. Berarti ini masih ada keinginan besar melatih di klub-klub apa? Masih level nasional. Masih. Saya cita-cita saya masih cita-cita saya itu pengennya jadi pelatih kepala atau pelatih kiper ya. Kepingnya seperti itu. Pelatih kiper. Nah,
profesional. Kalau sekarang masih di rumah aja ini. Masih di rumah, nanti masih ya dikit-dikit ya kesibukan sambil apa ngumpulin rezeki buat ambil lisensi lagi. Lisensi aja nggak murah loh sekarang, Mas. Oh iya. Sekarang jadi juragan kos-kosan sama jual beli mobil. Kalau orang Madiun dan sekitarnya mau nyari mobil, hubungi saja Roni Tri Prasnanto ini kan. Itu. Oke, itu dulu kawan-kawan obrolan bola kali ini. Nanti kita bertemu dengan mantan pemain sepak bola yang lainnya, tentu saja dalam obrolan di Oma Bal-Balan. Terima kasih banyak Ron atas waktunya. Terima kasih Mas Ustaz. Selamat sore.